Terima kasih yang mulia. Pertama Bu Mustalifah, Pak Sumitro, terima kasih waktu yang diberikan. Dan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bu Mustalifah, izin konfirmasi lagi ya. Tadi Bu Mus menerangkan bahwa tupoksi Kemenko Perekonomian, termasuk Deputi Menko Bidang Pangan, itu adalah perumusan dan pelaksanaan atau koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Iya, Pak. Yang mana? Iya, Pak. Baik, Pak. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian ya. Iya, Pak. Bukan perumusan dan pelaksanaannya. Bukan. Betul ya? Bukan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan adalah kementerian yang berwenang, tadi kata Iya, Ibu. Pak. Betul ya? Dan tadi Ibu juga menyampaikan soal impor gula yang berwenang adalah Kementerian Perdagangan. Iya, Pak. Betul ya? Bukan Kemenko Perekonomian. Bukan, Pak. Dan bukan juga forum rakor menteri-menteri ya? Iya, Tapi Pak. masing-masing menteri teknis sesuai wewenang masing-masing, betul? Iya, Pak. Betul. Terima kasih. Kemudian risalah Rakortas. Apakah risalah Rakortas merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan supaya menghindar bagian-bagian tertentu dikutip di luar konteks? Iya, Pak. Atau boleh dibagi-bagi dan disajikan sepotong-sepotong? Keseluruhan, Pak. Jadi risalah Rakortas itu adalah satu kesatuan ya? Iya, Pak. Berarti baik bagian risalah maupun kesimpulan maupun maksudnya semuanya satu kesatuan ya? Iya, Pak. Baik. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan ya, hanya bagian kesimpulan atau keputusan, tapi seluruhnya harus menjadi satu kesatuan kan? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Betul ya? Terima Iya, kasih Pak. Bu. Kemudian, apa aturan setahu Bu Mus di 2015-2016 yang mengatur bagian mana daripada risalah Rakortas yang boleh dijadikan dasar kebijakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Iya, Pak. Tidak ada aturan yang mengatur, Tidak ada. hanya boleh pakai bagian kesimpulan, hanya Tidak boleh ada. pakai bagian keputusan. Tidak ada, Pak. Tidak ada kan? Jadi tidak ada aturan ya yang mengatakan bahwa hanya bagian-bagian tertentu daripada risalah Rakortas boleh dijadikan dasar kebijakannya. Tidak Iya, ada Pak. Tidak aturan. ada. Karena saya diadili atas dasar apakah saya melanggar aturannya. Terima kasih. Kemudian sedikit aja singkat mengkonfirmasi kembali, dan ini mungkin udah mau saya pernah. Jadi stok gula 2015 itu hanya cukup sampai Idul Fitri kan, bukan sampai akhir tahun ya. Iya, Pak. Ya. Apakah Ibu Mustalifah ingat bahwa pada 2015-2016 aturan yang mengatur impor gula adalah Kepmen Perindak 527 2004 dan Permendak 117 2015? Iya, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Jadi Kepmen Perindak 527 2004 itu masih berlaku untuk semua impor gula di tahun Iya. 2015. Iya, Pak. Kemudian Kepmen Perindak itu dicabut, digantikan oleh Permendak 117 117. di Desember 2015, mulai berlaku 1 Januari 2016 ya. Iya, Pak. Betul ya, Bu? Yang mulia, izin saya mau menampilkan Permendak 117 2015 ya, khususnya pasal 3. Bisa minta tolong Bu Mus bacakan pasal 3 sebagaimana Iya, Pak. ditampilkan di sini. Jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Apakah pasal ini mengatakan bahwa jumlah gula yang diimpor harus sesuai atau harus sama dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam Rakor Menko? Harus sesuai atau harus sama dengan? Apa kata pasal 3? Sesuai, Pak. Sesuai, Ya, Pak. bukan sama dengan kan? Bukan. Kata-kata di sini sesuai ya, bukan sama Pak. dengan ya. Baik. Iya, Pak. Jadi kita sudah memastikan bahwa aturan yang mengatur impor gula adalah Kemen Perindak 527 untuk impor gula 2015 dan Permendak 117 untuk impor gula 2016 ya. Dan Permendak 117 2015 mengatakan di pasal 3 harus sesuai bukan sama dengan ya Iya, Pak. kebutuhan gula dalam negeri. Baik.
Kemudian saya minta tolong Bu Mus, kita uraikan angka-angka dalam risalah Rakortas 28 Desember 2015. Ini ya Pak. Di halaman 4 ya. Halaman 4. Soal gula. Halaman. Ya. Ini kami tampilkan di screen ya. Ya. Prognosa ketersediaan dan kebutuhan gula pasir tahun 2016, stok akhir sebesar 840.611 ton yang dapat digunakan untuk bulan Januari sampai April 2016. Dengan rentang waktu tersebut tidak ada kegiatan giling tebu. Diperkirakan giling tebu akan dimulai pada bulan Juni 2016 sehingga stok yang harus dimiliki adalah sebanyak 1,1 juta ton dengan asumsi konsumsi gula sebanyak 220.000 ton per bulan. Dengan demikian perkiraan kekurangannya adalah 200.000 ton. Baik. Jadi perkiraan defisit yang akan terjadi adalah 200.000 ton kan? Ya, Pak. Betul ya? Ya. Baik. Jadi kalau stok akhir di 2015 adalah 850.000 ton. Stok akhir di akhir tahun 2015 adalah 850.000 ton kan? Betul ya? 40.611 ton ya. Dan diperkirakan konsumsi gula nasional 220.000 ton per bulan. Dan di bulan Januari sampai April tidak ada produksi dalam negeri. Ya, berarti kita kalau mau konsumsi hanya bisa dari stok nasional kan? Iya Pak. Berarti 850.000 ini akan habis dalam tidak sampai 4 bulan. Iya Pak. Ya. Karena dibagi 220.000 Pak. Betul, per bulan kan? Iya Pak. Berarti kalau hanya mengandalkan stok saja, stok gula nasional akan habis atau mencapai nol dalam kurun waktu 4 bulan, sementara rentan waktu tidak adanya produksi dalam negeri adalah 5 bulan. Iya Pak. Ya kan Januari sampai April ya? Iya Pak. 4 bulan. Januari, 5 Februari, bulan ya Pak ya? Maret, April. Oh malah di sini Ibu bulan, mengatakan giling mungkin baru dimulai Juni. Juni. Ya berarti 5 bulan ya. Januari, Februari, Februari, Maret, April, Mei. Ya. Ya. Jadi 5 bulan dikali 200.000 ton per bulan 1,1 sama dengan 1,1 juta ton ya. Iya Pak. Jadi kalau kita mau menjaga stok 40.000 ton supaya tidak anjlok menjadi nol, ya kita harus mengimpor minimum 1,1 juta ton kan? Iya Pak. Untuk mengisi 5 bulan tidak adanya produksi gula nasional ya. Iya, betul ya. 220 maksudnya. 1.000 ton per bulan dikali 5 bulan kan? Iya Pak. 1,1 juta ton stok yang kita harapkan Pak. Jadi ini belum seperti itu Bu, belum seperti itu. Iya, ini Pak. hanya menjawab bahwa 5 bulan itu tidak ada produksi gula dalam negeri. Ya. Kemudian sementara itu kebutuhan dalam negeri adalah 210.000 ton per bulan. Jadi 5 bulan itu tidak ada produksi dalam negeri, berarti kita harus cari dari mana? Dari impor 5 kali 210.000 ton per bulan kan, 1,1 juta ton. Ya. Nah kemudian di sini Ibu sampaikan bahwa stok minimal yang harus dimiliki adalah 1,1 juta ton. Ya, saya mengartikan ini yang optimal adalah kalau stok kita nasional ini 1,1 juta ton ya. Sementara di akhir 2015 itu stoknya cuma 850.000. Ya bahkan tadi terima kasih Bapak Yang Mulia Bapak Hakim Alvis menyampaikan ada pengkinian data di Rakortas April ya. Bahkan ternyata stok tidak sampai 850.000, hanya 806.000 ya, lebih rendah lagi ya. Jadi apa berarti kalau kita mau mencapai stok optimal bukan 800.000 ton tapi 1,1 juta ton, berarti harus nambah stok lagi kan? Yaitu selisih antara 1,1 juta ton stok optimal dengan 800.000 ton fakta stok akhir 2015 kan, berarti harus tambah lagi 100.000 ton ya. Jadi sebenarnya kebutuhan impor adalah 1,1 juta ton ditambah 300.000 ton ya, berarti 1,4 juta ton. Kalau kita ngikutin narasi di dalam paragraf ini ya, betul? Betul ya, terima kasih. Bu Mustalifah ingat
di 2016 terjadi kenaikan harga gula 16% dalam 6 bulan, atau kalau diterjemahkan ke angka tahunan menjadi 32% per tahun kenaikan harga gula ya. Waktu itu karena bulan April itu 11% ya Pak. Iya. Baik. Pada saat rakortas bulan April. Baik. Waktu itu target inflasi pemerintah berapa ya di 2015-2016 kira-kira target inflasi pemerintah? Saya lupa Pak, saya nggak pernah Baik. ngecek data rakortas karena sudah 10 tahun yang lalu. Baik. Iya Pak. Kemudian banyak sekali persetujuan impor yang kami terbitkan di Kemendak itu ditembuskan ke Menko Perekonomian ya, atau ke Deputi Menko Perekonomian bidang pangan. Ya, misalnya saya kasih contoh dari BAP-nya rekan kita Pak Lukita Tewu ya. Iya Pak. Di BAP-nya ada kopi daripada persetujuan impor PT Adikarya Gemilang. Iya Pak. Diterbitkan pada 15 Februari 2016. 2016 ya Pak. Ya, 15 Februari 2016. Sejumlah 50.000 ton gula mentah ya. Itu ditembuskan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan. Iya Pak. Apakah Bu Musalifah menerima tembusannya? Saya lupa Pak. Lupa, baik. Biasanya kalau tembusan kami tidak terlalu aware, tapi kalau ada hal-hal yang Baik. menjadi isu itu baru kami bicarakan dengan Pak Menteri apakah ini perlu dikoordinasikan atau tidak. Ya, Pak. Baik. Terima kasih Bu Mus. Terima kasih Pak. Pak Sumitro, mohon izin. Ya. Mohon penegasan kembali Pak Sumitro. HPP atau harga pokok petani. Ya, betul. Apakah itu merupakan harga minimum untuk beli tebu dari petani dalam bentuk gula ya, ekuivalen dalam bentuk gula, atau harga maksimum yang boleh dibayar untuk beli gula? Sudah Pak? Ya, HPP adalah harga minimum atau harga ideal minimum yang diharapkan pemerintah, karena dengan harga itu petani tidak terlalu banyak, ya udahlah, tidak rugi lah gitu. Baik, jadi itu bukan harga maksimum ya? Bukan. Jadi tidak ada larangan untuk membayar lebih daripada HPP kan? Untuk Ya, beli kalau petani menjual lebih dari itu, kita tambah senang Pak. Kalau petani jual. Ya, kemudian untuk beli apa? Beli misalnya BUMN beli gula baik impor ataupun dari petani. Apakah ada larangan untuk bayar harga di atas HPP? Kalau impor kami mohon maaf Pak, tidak bisa. Tapi kalau Setahu petani, Bapak, setahu Bapak. BUMN beli gula petani di atas HPP, tentu kami akan senang. Baik. Tapi sekali lagi itu harga minimum atau harga ideal minimum Ideal minimum. untuk beli tebu dari petani, bukan harga maksimum. Gula kan? Pak, mohon maaf saya koreksi, bukan tebu Pak, gula. Oh, dari gula Ya, gula dari petani tebu. Ya. Ya, bukan harga maksimum kan. Jadi Bukan. tidak ada pengertian bahwa HPP itu sebuah harga maksimum yang tidak boleh ada perjualbelikan gula di atas harga tersebut. Ya, sebelum ada ketetapan tentang HET, maka harga itu sesuai dengan pasar. Right. Nah, baru kita ke soal HET ya Pak Mitro. Jadi sekali lagi mau penegasan, di saat saya menjabat, ya, saya tidak pernah menerbitkan HET kan Pak. Betul. Ya, jadi sebagaimana kesaksian Bapak tadi. Iya, tadi saksi sudah menerangkan ya, demikian. HET baru diterbitkan di Baru zamannya setelah Pak Enggar ya. Menteri berikutnya kan? Iya. Iya. HPP atau harga pokok petani yang tadi kita sebut ya, yang dirilis oleh Rakortas 2015
sempat dibilang ditetapkan di Rp8.900 per kilo. 2015. Ya. Ya. Itu sudah termasuk PPN atau belum termasuk PPN, Pak? Gula petani dijual tidak dipungut PPN, Pak. Oh, tidak dipungut PPN. Tidak. I see. Ya, pada saat itu gula petani tidak dipungut PPN. Kalau di luar itu milik pabrik sepertinya masih dipungut PPN. Jadi harga pokok petani itu belum termasuk PPN ya, karena memang PPN tidak Untuk dipungut. petani tidak Ya. dipungut PPN. Baik. Atau PPN-nya nol bahasanya Ya, Menteri jadi Keuangan. PPN itu saat itu ya, Iya, saat tidak itu. berlaku untuk pembelian gula dari petani ya. Pembelian gula petani, Baik, betul. terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang mulia, izinkan kami tampilkan data yang disajikan oleh Kejaksaan Agung kepada Pak Sumitro saat pemeriksaan ya, dari BAP Pak Sumitro. Ya. Ini data yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung kepada Bapak saat pemeriksaan ya, sebagaimana tertuang dalam BAP Bapak. Ada tabel yang disampaikan, yaitu data harga gula yang disampaikan oleh pemeriksa Kejaksaan Agung, sebagaimana kami tampilkan di layar ini ya Pak. Di 2015, harga lelang gula sesuai tabel ini terendah Rp9.250 per kilo. Betul. Rata-rata 9.300. Betul. Di 2016, Betul. harga lelang terendah itu Rp11.300 per kilo Betul ya. dan rata-ratanya adalah Rp12.300 per kilo. Ya. Di akhir 2015, PT PPI membayar harga gula Rp9.000 per kilo kepada pabrik gula swasta. Kalau dibandingkan dengan harga-harga lelang sesuai tabel ini, apakah harga Rp9.000 per kilo di akhir 2015 ya, itu bisa dibilang murah, biasa saja, sesuai pasar atau mahal? Kalau kita lihat harga-harga ini. Akhir 2015, Pak. Kalau dibanding dengan penjualan petani terendah sejak 9.250, PPI menjual Pak? Beli. Oh, membeli. Ya, di harga 9.000 9.000 dari importir. Murah. Itu murah? Atau murah? lebih murah dari gula petani. Boleh dibilang murah ya. Jadi Lebih murah PPI dari gula petani. membayar harga yang sangat murah ya, Ya. untuk beli gula putih dari importir swasta ya, dari gula swasta. Dibanding gula petani pada saat petani lelang. Tetapi kalau harga Ya. akhir tahun kami tidak tahu kan. Dan kalau harga rata-rata ya itu kan 9.000 untuk 12 bulan ya kan, harga rata tahunan itu kan untuk 12 bulan kan. Iya, 9.000. Iya. 12 Jadi bulan, pokoknya kan? yang banyak Ya. penjualan gula tahun itu milik Di situ, petani, ya, di mana rata-rata. panen berakhir bulan Oktober November, Pak. Iya, Ya. betul. Dan tren saya kira menunjukkan bahwa harga gula naik terus ya di 2015 sampai 2016. 2015 ke 2016 harga gula naik terus kan. Iya. Ya berarti apalagi dibandingkan dengan harga rata-rata atau harga terendah gula di 2016 ya. Lebih murah lagi kan? Ya. Kalau PPI bayar di akhir 2015 bayar Rp9.000 Ya. per kilo Ya. dibandingkan rata-rata atau bahkan terendah Betul. di 2016 Betul. 11.000. Ya, Ini kan betul. sangat murah ya. Ya. Baik. Izin konfirmasi lagi, tadi Pak Sumitro mengatakan gula putih kalau diimpor, begitu masuk ke pelabuhan langsung ke perdagangan dan langsung masuk ke pasar. Sehingga lebih merugikan petani dibandingkan kalau impor gula mentah ya. Karena gula mentah masuk ke pabrik dulu, diolah dulu, dan ke pasar lebih pelan-pelan. Betul? Iya, memang biasanya kalau impor gula putih ini biasanya kan langsung kemana kita nggak tahu. Tapi logika saja kalau gula putih tidak melalui proses, langsung dikarungi dan itu bisa langsung masuk pasar. Baik, saksi yang ditanyakan maksudnya apakah dengan tidak melalui proses langsung masuk ke pasar itu lebih merugikan petani?
Tadi Bapak mengatakan begitu. Dengan Tidak melewati dibanding kalau proses. GKM yang masuk. jadi dengan impor gula Putih. Kristal putih. kita Yang tidak kristal putih tidak itu melewati proses kan? tidak melalui melalui- proses, itu akan lebih dampaknya akan lebih mempengaruhi harga gula Lebih petani. negatif kan? Iya, negatif. Bagi pendapatan Bagi petani petani. daripada Dibanding GKM yang masuk. Dibanding GKM, karena kalau GKM itu Baik ya, sudah. ya sudah, terima kasih. kemudian ya. Tadi Pak Sumito juga menyampaikan bahwa impor gula mentah itu menguntungkan bagi industri kita karena banyakkan pabrik gula kita, terutama BUMN, ya setahu saya, menggunakan bahan bakar bagas yaitu ampas-ampas ya, sisa-sisa debu, betul ya. Dan justru dengan demikian impor gula mentah untuk diolah di musim giling di saat pabrik tersebut menggunakan bagas sebagai bahan bakar, itu kan menambah produksi, betul ya. Apakah itu yang Bapak maksud tadi waktu saat Bapak menyampaikan bahwa impor gula mentah lebih menguntungkan buat kita karena banyakkan pabrik gula kita pakai mesin yang memanfaatkan bagas sebagai bahan bakar produksi? Atau Impor gula ini bisa juga dilakukan oleh pabrik gula dalam negeri, tapi itu tergantung kondisi masing-masing pabrik, karena pada saat menggiling itu biasanya mereka menggunakan bagas sebagai bahan bakar. Baik. Nah, kalau di luar masa giling, apakah ada bagas, kita tidak tahu. Baik. Bisa minta keterangan sedikit Pak Sumitro, ya Bapak sudah cukup lama menjabat sebagai Ketua APTRI ya. Siap. Apakah harga gula yang tinggi di tingkat konsumen otomatis mensejahterakan petani tebu? Harga yang tinggi di konsumen belum tentu tinggi di produsen. Jadi bisa juga di produsen murah, tetapi Petani tidak sejahtera. di konsumen mahal, petani belum tentu. Ini yang perlu dijaga adalah harga yang ada di tingkat petani, Pak. Baik. Apakah Pak Sumitro masih ingat di tahun 2014, pemerintah minta tolong ke industri gula swasta untuk serap tebu petani? 2014. 2014, iya. Jadi pemerintah meminta kepada industri gula swasta ya untuk Iya. membantu menyerap tebu petani ya. Betul. Jadi bukan selalu industri gula swasta itu diminta untuk impor ya. Di Iya, 2014 diminta untuk pernah menyerap juga. diminta untuk Iya. bantu serap tebu petani yang saat itu Gula, maaf, Pak. harganya serap Gula. gula hasil olahan tebu Iya, betul. petani, karena waktu itu harga gula sempat anjlok ya. Iya. Baik. Pak Sumitro masih ingat siapa saja industri gula swasta yang terlibat dalam membantu pemerintah nyerap gula olahan hasil tebu petani saat itu 2014? Banyak sekali, Pak, kami tidak bisa menyebutkan, tapi seluruh pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan impor tentu mereka punya keuntungan. Dari situ Menteri Perdagangan waktu itu meminta mereka untuk ikut serta menyerap gula petani. Jadi seluruh pelaku industri gula swasta ikut serta iya. dalam upaya untuk menyerap Iya. gula olahan tebu petani saat itu ya. Termasuk berarti secara logika termasuk pabrik-pabrik gula atau industri gula swasta yang tersangka dalam perkara ini, ya kan? Kami tidak tahu. Ya. Tapi logikanya kalau semua ikut Iya. serta, Iya. berarti termasuk industri gula Iya. yang menjadi tersangka pada perkara impor gula saat ini ya. Iya. Terakhir Pak Sumitro, terima kasih. Saya cuma mau menegaskan kembali ya bahwa di 2016 petani tebu rugi. Faktor besarnya adalah hujan yang intensif ya di 2016. Tadi
Banyak hal Pak, di Banyak situ hal. satu di antaranya Salah satu juga ada gula yang beredar kan itu turun, terus pada waktu Rendemennya itu turun. gula pernah tinggi, petani udah terlanjur naikkan ongkos, tiba-tiba hujan juga udah itu menumpuk-numpuk Pak kita di petani tahun 2016. Jadi petani merugi di 2016 karena banyak faktor ya, seperti hujan yang Ya, berlebihan. sedangkan yang dominan kami tidak ada. Biaya operasional yang sudah terlanjur Iya, tadi sudah tinggi, ya. diterangkan. Baik. Kemudian tadi Pak Sumitro juga menyampaikan Bapak menyampaikan kritik terhadap rencana impor 381.000 ton Ya, karena di dalamnya ada janji kepada petani tebu yang menurut Bapak tidak realistis atau lebih baik tidak perlu janji-janji yang tidak kan, karena akan mengecewakan petani saat tidak terwujud. Itu tadi yang Bapak sampaikan. ya. Betul ya? Jadi begitu Pak, yang saya sampaikan baik di DPR juga kami sampaikan, rendemen petani masing-masing itu tidak sama. Beda-beda semua kan? Tidak sama. Terus saya juga tidak bisa membayangkan keuntungannya itu kan bukan dalam bentuk rendemen, dalam bentuk rupiah. Iya. Kok mau dinaikkan menjadi 8,5 itu tidak masuk akal. Kalau andaikan, mohon maaf Pak, waktu itu kami sampaikan, kalau misalnya dalam keuntungan itu rupiah, terus itu diberikan dalam bentuk rupiah kepada petani, itu hitungannya insya Allah masuk akal. Karena kami petani pernah mendapatkan subsidi dulu pada waktu tahun 1999, karena banyaknya impor harga jatuh, kita disubsidi. Nah kalau itu maksudnya untuk subsidi petani, bukan dengan rendemen, karena yang pertama itu tidak hitung-hitungannya, matematikanya tidak ketemu. Yang kedua, akan mendidik petani ini, ngapain saya buat tebu tebang pada saat tua, orang kalau saya tebang muda aja nanti rendemennya jadi 8,5 Baik. gitu Pak. Jadi bukan karena 381.000 ton dianggap berlebihan, tapi karena memuat janji-janji meningkatkan rendemen yang tidak masuk akal ya? Atau... Iya, dan saya tidak ingat lagi Pak pada waktu itu apa berlebih, tapi yang jelas ini akan juga menambah harga gula menjadi turun di tingkat petani, pasti itu, dan itu terbukti. Terakhir yang mulia, saya harus membantah atau menyangkal ya, sekali lagi bahwa larangan impor gula di musim panen atau musim giling itu hanya berlaku untuk impor gula putih, bukan berlaku untuk importasi gula mentah. Kedua, bahwa larangan tersebut hanya berlaku melalui Kepmen Perindak 527/2004, dan larangan itu sudah dicabut di Desember 2015 dengan kami menerbitkan Permendak 117/2015 yang sudah tidak lagi memuat larangan impor gula apapun di musim giling atau musim panen petani tebu ya. Jadi untuk semua impor gula di 2016, larangan impor gula di musim giling sudah tidak berlaku. Ya, sementara untuk 2015 ya, yang dilarang untuk diimpor saat musim giling adalah gula putih, ya, bukan gula mentah. Baik, cukup, masih Cukup. ada? Terima kasih yang mulia. Cukup ya. Baik, sedikit menambah tadi yang ditanyakan oleh terdakwa. Tadi kan kala ada rencana mau impor gula ya, ada janji-janji dari pemerintah dalam bentuk rendemen tadi. Ya, itu pemerintah dalam hal ini yang saudara maksud siapa? Kalau tidak salah, mohon izin, itu dari Kementerian BUMN Pak. Kementerian BUMN. Ya, Menteri BUMN saat itu. Siapa yang menyampaikan demikian? Ada di dalam surat yang itu yang beredar itu. Kalau Suratnya tidak, sampai kepada saudara? ada Pak di media sosial, ada itu surat-surat. Oke, itu saja ya. Ya waktu itu ya kami melihat. Baik, penuntut umum ada barang bukti mungkin mau diperlihatkan kepada para saksi, ada? Silakan langsung keduanya. Satu-satu. Ibu Musdalifah, silakan dari tim PH.
sampingnya. Nah. Thank you. Sip. Enggak. Kantor yang TSTI. Kopi agak kerasa. Baik, demikian saksi Musdalifah juga saksi asli ya untuk pemeriksaan saudara dan boleh mbak. Jadi untuk saksi selebihnya yang belum sempat kita dengar dalam hal ini, kita akan dengar setelah kita istirahat soal makan ya. 1 jam dari sekarang sekitar jam 3.15 ya, 3.